Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Rosi selaku dosen mata kuliah akuntansi manajemen dan rekan-rekan yang menonton video ini. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul pengendalian belanja modal dan yang terdiri dari kelompok 7 yang bernama saya sendiri, Debbie Ajeng Trisaprianingsih, nomor absen 5. Yang kedua, Putri Rizky Ramawati, nomor absen 20. Yang ketiga, Shiren Marsha Lubina, nomor absen 23. Definisi pengendalian belanja modal. Dan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang merupakan aset atau persediaan yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang mempertahankan atau meningkatkan masa manfaat, peningkatan kapasitas dan kualitas aset. Pengendalian belanja modal terdiri dari yang pertama, pengendalian dan peninjauan kembali atas suatu proyek yang masih dalam proses. Yang kedua, menindaklanjuti atau melakukan pasca audit atas hasilnya. Yang pertama, adanya pengendalian dan peninjauan kembali atas suatu proyek yang masih dalam proses. Yang dimaksud saat pengendalian dalam proses suatu proyek atau serangkaian proyek telah disetujui. Semua elemen proyek, yakni ada biaya, waktu, kualitas, dan kuantitas, sebaiknya dikendalikan dan ditinjau kembali sampai konstruksi atau akuisisinya selesai. Dengan melalui observasi harian di lapangan serta laporan terkini dapat menjadi alat pengendalian biaya yang baik. PRT atau biaya bab 16 adalah skema jaringan yang menunjukkan saling keterkaitan antar aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Proyek apapun, instalasi dari mesin besar tunggal, instalasi dari serangkaian mesin dan peralatan yang rumit, atau konstruksi pabrik maupun bangunan kantor yang baru melibatkan berbagai tugas yang berbeda-beda. PRT atau biaya menawarkan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai operasi tersebut secara keseluruhan. Pengendalian yang berlebihan merupakan penggunaan yang tidak efisien atas sumber daya administrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pengendalian peninjauan kembali atas suatu proyek yang masih dalam proses pengendalian merupakan suatu proses yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dibuat orang untuk diimplementasikan dan memberikan kepastian informasi yang memadai kepada pengguna dalam pencapaian tujuan tertentu yang saling terkait. Adapun pengendalian dalam suatu entitas diharapkan dapat mengurangi tindak curang yang dapat merugikan perusahaan, seperti penipuan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, menindaklanjuti atau melakukan pasca audit atas hasilnya. Unsur penting dalam proses pengendalian belanja modal adalah analisis atau tidak lebih lanjut terhadap proyek modal setelah proyek diimplementasikan. Tindak lanjut atau pasca audit membandingkan hasil aktual dari belanja modal dengan hasil yang diperkirakan ketika proyek investasi disetujui. Setelah fase konstruksi dan akuisisi telah diselesaikan, arus kas masuk aktual dari proyek tersebut sebaiknya dipantau dan dibandingkan dengan apa yang dianggarkan di setiap periode. Arus kas masuk atau keluar aktual berbeda dengan yang dianggarkan, maka harus menentukan penyebabnya. Dan jika perlu, juga mengambil tindakan korektif. Selanjutnya, manfaat kualitatif seperti perbaikan kualitas produk, waktu persiapan lebih singkat, waktu throughput lebih pendek, dan berkurangnya tenaga kerja, serta pekerjaan sebaiknya dimonitor dan dibandingkan dengan apa yang diproyeksikan. Hal ini sangat penting
terutama ketika biaya yang diperkirakan dari proposal melebihi nilai ekonomis yang diproyeksikan. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya, Iren. Penghalang umum terhadap aktivitas tindak lanjut meliputi keengganan manajemen untuk mengeluarkan tambahan biaya administratif, kesulitan untuk menguantifikasikan hasil dari jenis investasi tertentu, kegagalan yang terlihat dari sistem akuntansi atau biaya untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan, kurangnya karyawan yang memiliki kualifikasi untuk melakukan tindak lanjut, dan keengganan pihak yang diaudit. Biaya untuk memperoleh informasi tindak lanjut sebaiknya ditimbang terhadap nilai yang diperkirakan dari aktivitas tindak lanjut itu sendiri, sehingga manajemen menunjuk satu kelompok yang tersentralisasi untuk menyusun prosedur dan mengaudit kinerja dari aktivitas. Hasil yang keluar jalur sebaiknya memicu tindakan korektif guna melaksanakan manajemen dengan pengecualian. Selanjutnya adalah perusahaan yang melakukan tindak lanjut atau pasca audit terhadap proyek modal mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, tindak lanjut menyediakan peluang untuk memperkuat proyek yang sukses. Kedua, menghentikan atau melepaskan proyek yang gagal dan memperbaiki proposal investasi serta keputusan masa depan dengan mengevaluasi hal tersebut. Pasca audit menjamin bahwa sumber daya digunakan secara bijaksana jika proyek berjalan dengan baik. Maka hal itu mungkin memerlukan dana tambahan dan perhatian ekstra. Jika proyek tidak berjalan dengan baik, maka tindakan perbaikan mungkin diperlukan untuk meningkatkan kinerja atau menghentikan proyek. Yang ketiga, selain itu, keberadaan pasca audit akan mendorong manajemen untuk membuat estimasi yang lebih realistis selama tahap pembuatan proposal. Jika manajemen melakukan penghitungan atas hasil pengambilan keputusan investasi modal, mereka cenderung membuat keputusan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Sebagai tambahan, pasca audit menyediakan umpan balik kepada manajer yang dapat membantunya memperbaiki pengambilan keputusan di masa mendatang. Keterbatasan pasca audit yang paling jelas yaitu adanya kenyataan bahwa asumsi-asumsi yang mendasari analisis awal sering menjadi tidak sahih oleh perubahan-perubahan dalam lingkungan operasi aktual. Akuntabilitas harus memenuhi syarat sampai batas tertentu atas kemustahilan untuk memperkirakan semua kemungkinannya. Kebanyakan keputusan investasi modal berkaitan dengan proyek saling eksklusif. Bagaimana analisis MPV dan IRR digunakan untuk memilih di antara proyek yang saling bersaing merupakan pertanyaan yang menarik. Baik NPV maupun IRR menghasilkan keputusan yang sama bagi proyek independen. NPV berbeda dengan IRR dalam dua hal, yaitu pertama, NPV mengasumsikan bahwa setiap arus kas masuk yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang diperlukan. Yang kedua, metode NPV mengukur profitabilitas dalam nilai absolut, sementara metode IRR mengukur profitabilitas dalam nilai relatif. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.